omega 1, panjangnya itu ini kurvanya ya. Jadi kurva panjang vektor terhadap frekuensi. Jadi pada frekuensi omega 1 panjangnya di sekitar sekian ya. Jadi kalau Anda lihat kenapa kurvanya itu menurun dan paling rendah ada di frekuensi imajiner dari G, ya tentu saja karena pada frekuensi imajiner dari G ini panjang vektornya yang paling kecil. Oleh karena itu kurva ini memiliki nilai yang paling rendah di frekuensi omega sama dengan imajiner dari G. Oke. Nah, tadi titik G itu nilai panjangnya itu adalah panjang vektornya itu di sini kalau kita lihat ya, di sini ZK ini adalah zeronya ya. Maka panjang vektor yang paling rendah itu ada di frekuensi omega 3 ya. Sementara kalau G itu berupa pol ya, pada frekuensi omega sama dengan omega 3 kebalikannya ya. Karena untuk pol lokasi respon magnitudnya ya, perkalian dari polnya itu ada di bagian penyebut. Maka di sini karena yang kita plot adalah 1/J omega minus PK, maka untuk frekuensi omega sama dengan omega 3 nilainya paling tinggi karena panjang vektornya paling rendah kan. Ini kan sepernya ya. Jadi dengan panjang yang paling rendah, seper dari panjang yang paling rendah akan menghasilkan nilai magnitud yang paling besar. Oke. Jadi terlihat bahwa kalau kita punya zero, ya, kita ingin mengevaluasi frekuensi, respon frekuensinya, respon magnitudnya dalam hal ini, maka frekuensi yang paling dekat dengan zero itu pasti akan menghasilkan respon yang paling rendah. Sementara kalau misalnya kita mengevaluasi dari lokasi polnya, maka frekuensi yang paling dekat dengan lokasi pol itu adalah frekuensi yang paling tinggi. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ya, karena kita sedang mengevaluasi pol, pada frekuensi yang paling dekat dengan pol adalah frekuensi omega 3. Ya, pada frekuensi omega 3 kita akan menghasilkan respon magnitud yang berupa puncak. Ya. Perlu diingat bahwa di sini yang kita ambil nanti untuk menentukan respon magnitudnya adalah hasil perkalian ya. Jadi bukan hanya satu buah pol atau satu buah zero, tapi ada perkalian zero di bagian pembilang dibagi dengan perkalian pol di bagian penyebut. Nah, bagaimana dengan respon fasa? Ya, kalau respon fasa, karena kita tahu sifat dari fasa itu, kita tahu bahwa fasa dari ini ya, fasa dari ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari fasa masing-masing J omega minus ZK ya dikurangi ya fasa dari J omega minus PK. Ya, makanya di sini rumus untuk respon fasa adalah fasa dari konstanta B tilde ya. Kalau misalnya B tildanya positif berarti fasanya 0, kalau B tildanya negatif itu fasanya T. Lalu kontribusi fasa dari zero ya itu positif kan karena ada di pembilang. Sementara kontribusi fasa dari pol itu negatif karena ada di penyebut. Bagaimana menentukan fasanya? Ya, dari vektor J omega 0 minus G, ini vektornya kan, vektor dari titik G ke frekuensi omega sama dengan omega 0 ya. Kita gambar vektornya dulu. Lalu dari titik G tersebut kita tarik garis ke kanan. Ya, ini ya. Ini ada garis kan? Ya, garis ke kanan. Garis mendatar ya, garis mendatar ke kanan. Itu selalu ya. Untuk bisa menentukan fasanya adalah dari titik G
kita tarik garis ke frekuensi yang dikehendaki ya, ini ya garisnya. Dan selain itu kita harus menarik garis dari titik G ke horizontal ke kanan. Untuk menghitung fasanya, fasa positif itu adalah berlawanan arah dengan jarum jam ya. Nah, ini fasa positif itu berlawanan arah dengan jarum jam ya. Berarti kalau searah dengan jarum jam, ini V sama dengan V0, ini adalah fasanya negatif. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini fasanya ya untuk berbagai macam frekuensi yang sedang kita evaluasi, contohnya omega sama dengan omega 1. Kasih pole atau zero ya, dari G kita tarik garis. Dari G kita tarik garis ya ke frekuensi yang dikehendaki. Maka fasa untuk omega sama dengan omega 1 adalah V1 dan negatif ya. Jadi kalau Anda lihat di sini omega sama dengan omega 1 fasanya V1 itu negatif ya. Sementara untuk omega sama dengan omega 2 ya masih negatif ya. Sementara untuk omega sama dengan omega 3 fasanya positif sebesar V3. Oke. Ini contohnya. Jadi ada contoh fungsi transfernya S minus 0,5 ya, pole-nya real, zero-nya real. Sementara pole-nya adalah kompleks conjugate. Sketsakan respon magnitud dan respon fasanya. Untuk respon magnitud, kita tentukan dulu lokasi pole dan zero-nya. Ini ada di gambar ini ya. Zero-nya di 0,5, pole-nya di min 0,1 plus minus J5. Kita tahu ya, kita sudah punya feeling gitu ya, di mana titik-titik ekstrim yang bisa kita tentukan supaya gambar kita memudahkan kita dalam menggambarkan respon magnitud. Ya, karena pole-nya ada karena zero-nya ada di 0,5, berarti yang paling dekat dengan zero itu ada di frekuensi 0. Ya, oleh karena itu di sini salah satu frekuensi yang kita cari adalah frekuensi 0. Oke. Lalu 5, karena di situ frekuensi yang paling dekat dengan lokasi pole ada di frekuensi 5. Ya, makanya di sini yang kita hitung adalah HJ5. Kita tahu bahwa respon magnitud ini adalah fungsi genap, jadi kita cukup menentukan di bagian sisi kanan, sisi kirinya tinggal kita cerminkan. Ya, jadi Anda lihat di sini, ya untuk omega sama dengan 0 ya, Anda bisa hitung. Berarti Anda hitung, sebenarnya Anda tinggal menghitung jaraknya ya. Jadi untuk omega sama dengan 0 ya. Ini omega sama dengan 0 di sini ya. Ini omega sama dengan 0 ya. Berarti sebenarnya untuk menentukan respon magnitudnya adalah jarak dari 0 ke omega sama dengan 0 dibagi dengan jarak dari pole ke frekuensi omega sama dengan 0 ya. Jadi ada dua buah pole di situ. Oleh karena itu, jarak dari 0 adalah 0,5, sementara jarak dari pole itu adalah magnitud dari 0,1 min J5 ya, 2 kali. Ya, dikali kuadratnya ya. Jadi itu kira-kira magnitudnya adalah 0,02. Sementara untuk frekuensi 5 sama ya. Untuk frekuensi 5 berarti untuk frekuensi 5 kita di sini kan ya. Di sini frekuensi 5. Nah, di sini frekuensi 5 omega sama dengan 5. Ya. Berarti jaraknya adalah pembilangnya itu adalah dari lokasi 0 ke frekuensi 5, lalu lokasi pole ke frekuensi 5 yang ini sama lokasi pole yang ini ke frekuensi 5 gitu ya. Jadi oleh karena itu kita punya
rumus yang saya lingkarkan merah ini. Untuk omega sama dengan tak hingga, ya sama. Untuk omega sama dengan tak hingga kan ada di mana itu? Ada di sekitaran atas di sini ya. Ini kalau Anda teruskan ke atas ya, grafik ini ya. Ini adalah omega sama dengan tak hingga. Nah, omega sama dengan tak hingga itu kira-kira adalah lokasi zeronya tak hingga dibagi dengan lokasi polnya karena ada 2 sama-sama tak hingga. Jadi 0. Ya, makanya gambarnya itu ada puncak di sekitar omega sama dengan 0 itu 0, hampir 0 ya. Sebenarnya 0,02. Sementara di frekuensi 5 itu ada puncaknya. Ya. Oke. Baik. Ya, untuk fasa sama ya. Untuk fasa mungkin sedikit lebih perlu dijelaskan ya. Fase J omega minus 0,5. Ini akibat dari zero di 0,5. Ya. Kenapa di frekuensi omega sama dengan 0 fasanya pi? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ya. Jadi tadi untuk menentukan fasa bagaimana ya? Jadi kita sekarang fokus di lokasi 0 sama dengan 0,5. Lalu kita tarik vektor ya dari titik 0 itu ke frekuensi yang kita kendaki ya. Sekarang kalau kita evaluasi untuk frekuensi omega sama dengan 0 ya, maka kita tarik garis yang merah itu, yaitu adalah vektornya. Lalu dari lokasi 0 itu kita tarik garis ke kanan ya. Lokasi 0 itu kita tarik garis ke kanan horizontal. Lalu kita hitung fasanya ya, berlawanan arah jarum jam itu positif. Ini fasanya. Ya, ini fasanya. Berapa fasa ini? Fasanya adalah pi. Ya, makanya di sini nilainya untuk frekuensi omega sama dengan 0 pi. Bagaimana kalau frekuensinya 6 ya? Kenapa fasanya bisa sekitar pi per 2? Ya, itu dari mana? Ya, untuk frekuensi 6 ya. Kalau kita lihat. Frekuensi 6 ada di mana? Ada di sekitar sini ya. Omega sama dengan 6. Ya. Caranya sama ya. Jadi dari lokasi 0 kita tarik ke frekuensi yang ingin kita frekuensi yang kita ingin evaluasi. Omega sama dengan 6 kira-kira ada di mana? Di sini ya, di atas ini. Ya, setelah itu kita tarik, kok hilang? Nah, ini sekitar sini ya. Setelah itu kita tarik garis horizontal dari lokasi 0 ke kanan. Lalu kita hitung fasanya yang ini. Ya, fasanya berapa? Lebih besar dari pi per 2 fasanya. Ya, makanya di sini fasanya hampir pi per 2. Dan omega menuju tak hingga, kalau Anda lihat ya, kalau omega menuju tak hingga ya, omega menuju tak hingga, omega menuju tak hingga ya, maka fasanya akan menuju ke pi per 2. Oke? Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak ya? Semuanya sudah jelas? Coba kita lihat. Partisipannya udah 41. Sudah join semua ya? Nanti Rizky tolong laporan ke saya siapa yang tidak ada di sini ya. Sudah 41. 40 ya. Sudah jelas ya. Oke.
Lalu respon fasa, kalau kita lihat yang gambar yang sebelah kanan, ini ya, untuk respon fasa dari pol yang ada di lokasi min 0,1 min J5 ya. Jadi yang pol yang ada di sini ya. Kenapa gambar respon fasanya seperti ini? Kalau kita lihat ya, di omega sama dengan min 5, itu fasanya 0. Kenapa bisa demikian ya? Jadi kalau kita lihat omega sama dengan min 5 ada di sini ya. Sorry. Omega sama dengan min 5 ada di sini. Caranya adalah dari lokasi pol kita tarik garis ke frekuensi yang ingin kita evaluasi. Lalu kita tarik garis pol dari lokasi pol mendatar ke kanan, ya kan gitu kan? Lalu kita hitung sudutnya ya. Jadi sudut antara garis yang pertama saya buat dengan garis yang kedua saya buat itu sudutnya 0 ya. Oleh karena itu di sini untuk omega sama dengan min 5 fasanya 0. Oke. Dan untuk omega sama dengan tak hingga, untuk omega sama dengan tak hingga berarti ada di kira-kira ada di sini ya. Misalnya kita anggap ini omeganya udah membesar ya. Omega menuju tak hingga ya, di sini berarti fasanya adalah dari lokasi pol kita tarik garis ke frekuensi yang dikehendaki. Ini misalnya garisnya. Lalu dari lokasi pol kita tarik garis mendatar ya. Sudutnya adalah ini ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ya. Sudutnya menuju ke pi per 2. Untuk mencari totalnya, total fasa di sini ya, itu adalah fasa dari zero ya, dikurangi dengan fasa dari pol ya, karena ada 2 buah pol ya. Jadi zeronya ini kita anggap positif ya, gambar ini positif ya. Gambar yang pol itu negatif ya. Yang ini juga negatif. Jadi zero kurang pol dikurang pol. Makanya kalau kita lihat di omega 0, omega sama dengan 0, itu adalah pi dikurangi dengan pi per 2 ditambah dengan pi per 2. Makanya di sini fasanya pi. Lalu di omega sama dengan 5, itu dapatnya dari mana? Omega sama dengan 5 dapatnya dari pi per 2 dikurangi dengan pi per 2, lalu dikurangi dengan 0. Ya kan? Makanya di sini dapatnya 0. Nah, jadi ini adalah total itu adalah hanya penjumlahan saja. Oke, baik. Lalu ini kita kalau ini melihat karakterisasi pol dari sistem order 2 yang dijelaskan dengan persamaan diferensial. Jadi yang namanya persamaan diferensial order 2 itu bisa kita modelkan dengan suatu persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini ya. Ya, di mana di sini ada istilahnya eta dan omega n. Jadi kalau Anda punya persamaan diferensial, lalu sudah Anda rubah ke dalam bentuk seperti ini, maka Anda bisa menentukan nilai etanya berapa dan omega n-nya berapa. Karena kalau Anda sudah bisa menentukan eta dan omega n-nya, maka Anda bisa mencari lokasi poolnya ya. Sebenarnya gampang ya, Anda tinggal tentukan akar-akarnya ya, atau juga Anda bisa pakai persamaan yang sudah diberikan di sini. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, nilai eta ini akan menentukan apakah polnya bersifat kompleks atau tidak, ya kan? Jadi kalau etanya itu antara 0 dan 1, akar di sini adalah imajiner. Ya, ini akan menyebabkan lokasi polnya imajiner. Polnya itu kompleks conjugate.
Sementara kalau etanya lebih besar dari 1, otomatis pole ini akan dua-duanya pole-nya ini real. Oke, nah berarti kita punya 3 buah kondisi ya, di mana sistem itu sifatnya underdamped ya. Berarti di sini terlihat bahwa respon step-nya adalah berosilasi, di mana amplitudenya lama-lama menuju 0, sementara kalau eta sama dengan 1 itu sistemnya bersifat critically damped, sementara kalau eta besar dari 1 adalah overdamped. Dan sifat dari atau lokasi dari pole-nya bisa kita tentukan juga dari apakah sistemnya underdamped, critically damped, atau overdamped. Ya, jadi kalau sistemnya underdamped maka pole-nya kompleks conjugate, kalau critically damped pole-nya kembar ya. Sementara kalau overdamped pole-nya 2 buah pole real di lokasi yang berbeda. Ya, gambar ini mengilustrasikan perubahan nilai eta atau damping ratio tadi ya. Kalau eta sama dengan 0, pole-nya akan berada di ya. Kalau eta sama dengan 0, pole-nya ada di sini ya, 2 buah di sini. Gitu kan? Ya. Lalu eta semakin besar ya, dari 0 eta akan membesar menuju 1 ya, maka pole ini akan lama-lama bergerak ke pole yang atas bergerak ke sini ya, sementara pole yang bawah akan bergerak ke sini ya. Kenapa mereka bergeraknya sama? Karena mereka kan saling kompleks konjugat, jadi harus ya kalau yang atas bergerak, yang otomatis yang bawah itu bergerak juga. Jadi ini eta 0 ada pole-nya ada di sumbu imajiner, saling kompleks konjugat. Eta sama dengan 1, pole-nya akan ada di titik ini, ada 2 buah nanti ya. Kembar ya. Lalu eta membesar, lebih besar dari 1, pole-nya kemana? Pole-nya tetap ada 2, yang satu pole akan bergerak ke kiri, pole yang kedua akan bergerak ke kanan ya. Tetapi pole yang kedua tidak akan menyeberang sumbu imajiner. Karena apa? Karena kalau menyeberang nanti sistem kita jadi tidak stabil kan ya. Jadi pole-nya harus selalu berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Oke, nah itu penjelasannya. Baik. Ya ini persamaan-persamaan untuk sistem order 2 ya, respon step-nya. Kita bisa lihat di sini ada respon khususnya untuk respon step ya, untuk nilai damping ratio yang berbeda-beda. Kalau damping ratio-nya kurang dari 1, kita punya respon step yang berosilasi. Semakin membesar T, maka amplitudenya semakin kecil. Oh, ini ada pertanyaan nih. Berarti rentang fasanya dari minus P sampai P untuk yang mana ya ini ya? Rentang fasa yang tadi kali ya, respon fasa. Iya, betul. Jadi ya, karena kita memakai fasa yang istilahnya wrap ya, fasa wrap phase ya. Wrap phase sehingga rentangnya antara minus P sampai Oke. Ya, lalu kalau misalnya contohnya di sini untuk damping ratio 1,5, sistem respon step-nya tidak ada osilasi ya, tapi lambat laun akan menuju steady state tanpa ada osilasi atau disebut juga gambar yang monotonik. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat ini di sini ya respon magnitud. Sekarang respon magnitud untuk 2 buah sistem dengan diagram pole dan zero sebagai berikut. Sebenarnya sistem 1 dan sistem 2 itu mirip gitu ya. Punya zero sama-sama di S sama dengan 0. Hanya yang berbeda adalah lokasi pole-nya. Yang sistem 1 lokasi pole-nya ada di minus 5, sistem 2 lokasi pole-nya ada di min 1.
Kalau kita ingin menentukan respon magnitud ya, berarti kita tinggal menentukan panjang dari lokasi zero atau pole ke frekuensi yang sedang kita evaluasi. Jadi kalau Anda lihat di sini sebenarnya yang frekuensi ekstrimnya yang bisa Anda evaluasi itu sebenarnya di frekuensi berapa saja. Ya. Jadi tadi kan kalau Anda lihat frekuensi ekstrim itu adalah frekuensi di mana lokasi pole dan zero itu yang paling dekat atau yang paling jauh, ya kan? Nah, ini kalau Anda lihat yang paling dekat dengan lokasi pole atau zeronya ada di frekuensi omega sama dengan 0. Ya, jadi ini frekuensi ekstrim yang pertama yang akan kita evaluasi adalah omega sama dengan 0, dan yang kedua adalah omega sama dengan tak hingga. Ya. Jadi dengan menghitung magnitudnya untuk dua buah frekuensi ekstrim itu, maka kita sudah bisa mensketsakan ya. Jadi ini biasanya soal-soal yang dengan gambar lokasi pole dan zero seperti ini diminta Anda sebenarnya hanya mensketsakan, jadi tidak perlu menghitung secara eksak. Kita bisa mensketsakan respon magnitud dengan gampang ya. Otomatis ya, karena kita punya zero di S sama dengan 0 ya, magnitudnya akan bernilai 0 ya. Untuk omega sama dengan 0 ya, maka magnitudnya akan sama dengan 0 ya, karena ada zero di S sama dengan 0. Sementara untuk ada juga satu nilai yang bisa Anda tentukan, yaitu di omega sama dengan berapa? 5 ya. Karena di omega sama dengan 5, maka magnitudnya adalah, ya kita bicara yang A dulu ya, sistem 1. Untuk omega sama dengan 5, magnitudnya adalah 5 dibagi dengan 5 akar 2. Ya. Berarti seperakar 2. Sementara omega sama dengan tak hingga, magnitudnya adalah berapa? Magnitudnya adalah tak hingga dibagi dengan tak hingga sama dengan 1. Ya. Berarti kalau digambarkan ya, ini fungsi genap ya. Berarti titik-titik ekstrimnya ada di omega 0, omega 5, dan omega tak hingga. Di omega 0, 0. Di omega 5 itu seperakar 2, sementara di omega tak hingga itu 1. Berarti di sini ada 1, asimptotik ya. Dia akan menuju 1, ini gambarnya. Seperti ini kurvanya ya. Menuju 1, sementara di omega 5 nilainya adalah seperakar 2. Ya. Bedanya apa dengan gambar yang di kanan? Gambar yang di kanan nilai magnitud seperakar 2-nya terjadi untuk frekuensi omega sama dengan 1. Ya, jadi dia akan lebih cepat menuju omega sama dengan 1 ya. Jadi untuk sistem 2 bedanya hanya di sini 0, di sini 1 ya. Di sini sama ya. Menuju 1. Tapi dia akan lebih
kemiringan di sekitar omega 0-nya itu lebih besar gitu ya. Bedanya di sana antara jawaban A dengan jawaban B. Oke. Nah, kalau lihat dari soal yang berikut, ya masih sama ya, respon magnitud, apa bedanya antara yang A dengan yang B? Ya, di sini tidak ada zero ya, hanya pole conjugate kompleks. Yang satu polnya di min 5 plus minus 10, yang kedua polnya di min 1 plus minus 10. Jadi kalau Anda lihat baik A maupun B, respon magnitud maksimumnya akan terjadi untuk frekuensi omega sama dengan 10 ya. Jadi di omega sama dengan 10 ya. Di sini akan terjadi peak ya. Begitu pula untuk yang kanan. Ini akan terjadi peak. Nilai peaknya tentu saja berbeda ya, karena di sumburilnya berbeda ya, antara gambar yang A dengan gambar yang B. Sementara di omega sama dengan 0, untuk omega sama dengan 0, ya, untuk omega sama dengan 0, di sini nilai magnitudnya adalah jarak ini ya. Ini adalah berapa nih? Ya, jarak ini dikalikan dengan jarak ini. Kalau gambar yang B, magnitudnya adalah jarak yang ini lebih pendek ya. Jarak yang ini dikalikan dengan jarak yang ini. Ya, karena lebih pendek, yang gambar yang B ini lebih pendek, maka di omega sama dengan 0, respon magnitud untuk gambar yang B itu lebih besar. Oke. Berarti bedanya apa gambar yang A dengan gambar yang B? Kalau kita sketsakan, ini untuk gambar yang A dulu ya. Untuk gambar yang A berarti, ini gambar yang A. Kalau kita bicara magnitud, ya, untuk omega sama dengan 0 berarti ini ya ya berapa nih kira-kira? Seper dari ini kecil ya, cukup kecil ya, misalnya di sini ya. Saya nggak mau hitung ya. Ini kan hanya sketsa ya, misalnya di sini. Ya. Lalu untuk omega sama dengan 10, ini omega 0. Lalu ada omega sama dengan 10, misalnya ini omega sama dengan 10 ada di sini. Magnitudnya adalah tinggi ya, magnitudnya tinggi. Ya, berarti ada puncak ya di omega sama dengan 10. Jadi ini naik dulu ke atas. Lalu kalau omega sama dengan tak hingga akan menuju ke, untuk omega sama dengan tak hingga akan menuju ke 1. Ya. Berarti 1 itu harus kita cari apakah 1 itu lebih besar dari titik ini atau enggak ya. Tapi yang jelas ini akan menuju ke kok omega sama dengan tak hingga akan menuju ke 0 ya, karena dia seper omega sama dengan tak hingga, maka magnitudnya akan sama dengan seper tak hingga kuadrat ya, maka ini akan sama dengan 0 ya. Jadi ini seperti ini ya gambarnya.
ke bawah terus ya, gitu ya. Ini untuk gambar A. Bagaimana dengan gambar B? Bedanya apa kalau dengan gambar B? Yang jelas magnitude di omega sama dengan 0 untuk gambar B itu lebih tinggi ya. Ini gambar B. Magnitudenya lebih tinggi nih. Ya, ini untuk omega 0. Lalu di omega 10 ya, kalau kita bandingkan misalnya ini omega 10 di sini ya, supaya sama skalanya dengan gambar yang sebelah kiri. Omega 10 kita punya nilai yang juga lebih tinggi dibanding gambar yang kiri. Karena apa? Karena kita punya, kan kita untuk omega sama dengan 10 berarti jarak yang mana? Jarak dari pol ke omega sama dengan 10 dikali dengan jarak dari pol ke pol yang bawah ke omega sama dengan 10 itu kan kita akan seper dari gitu kan, seper dari jarak pol yang 1 dikali pol yang 2 gitu kan ya. Karena jarak perkalian jaraknya ini lebih kecil, maka sepernya akan menjadi lebih besar ya. Jadi di omega sama dengan 10 kita akan punya puncak yang lebih tinggi gitu ya. Nah, seperti ini ya. Tapi lama-lama akan menuju ke untuk omega besar dia menuju ke 0 ya, sama-sama menuju ke 0 gitu ya. Nah, itu bedanya kan. Jadi terlihat kalau semakin dekat dengan omega yang dianalisis ya, maka nilai kalau dia berupa pol akan menghasilkan peak yang lebih besar. Oke. Baik. Nah, lalu ada konsep yang penting juga yaitu tentang Bode diagram. Jadi Bode diagram ini kalau kita ingin memplot untuk respon magnitudenya ya, atau spektrum magnitudenya, maka skala vertikalnya adalah dalam desibel ya, atau 20 log. Ya, jadi bukan 10 log tapi 20 log dalam desibel. Sementara skala horizontalnya itu adalah skala frekuensi yang logaritmik. Keuntungannya kenapa kita plotnya dalam skala logaritmik, karena kalau kita ingin menentukan magnitudenya, misalnya kita punya spektrum dari sinyal luaran YJ omega adalah hasil perkalian dari spektrum sinyal masukan XJ omega dan respon magnitudenya atau respon frekuensinya. Kalau kita rubah mereka masing-masing komponen tersebut dalam logaritmik, maka kita tidak perlu melakukan perkalian tadi ya, tinggal kita jumlahkan. Jadi log dari magnitud spektrum luaran sama dengan log magnitud dari spektrum masukan ditambah dengan log magnitud dari respon sistemnya. Oke. Dan kalau kita plot dalam skala logaritmik itu biasanya range dynamicnya itu lebih besar. Ya, jadi kalau kita melihat bagian stop bandnya itu akan terlihat lebih jelas. Itu beberapa keuntungan mengapa Bode diagram itu diperlukan. Lalu kalau kita punya suatu sistem yang dijelaskan dengan persamaan diferensial, maka untuk melakukan plot Bode diagram kita bisa memakai aproksimasi asimptotik. Jadi istilahnya aproksimasi asimptotik untuk melakukan plot Bode diagram
secara jelas ya. Sorry, bukan secara jelas, secara lebih gampang kita bisa memakai suatu aproksimasi kalau sistemnya dijelaskan dengan persamaan diferensial. Oke. Nah, karena skala frekuensinya itu adalah logaritmik, ya, kita biasanya memakai dua buah skala frekuensi, apakah memakai oktav atau memakai decade, ya. Kalau memakai oktav, ya, jarak antara satu penskalaan dengan penskalaan yang setelahnya di bagian aksis itu 2 kalinya. Sementara kalau memakai decade, jarak antara satu buah frekuensi dengan frekuensi setelahnya itu adalah 10 kalinya. Ya, jadi kita bisa memakai satuan untuk respon magnitud dalam Dobodo diagram itu dB per oktav atau dB per decade. Bedanya hanya kalau oktav itu frekuensinya 2 kalinya, naik 2 kali, sementara decade itu frekuensinya naik 10 kali. Sekali lagi yang Anda perlu ingat adalah Bode diagram itu adalah 20 log ya dari respon magnitudnya ya, atau 20 log dari spektrum magnitudanya ya, bukan 10 ya. Jadi yang perlu Anda ingat adalah itu adalah 20 log. Itu ketentuan yang kita gunakan di dalam Bode diagram. Untuk fasa, kalau kita ingin menggambarkan dalam Bode diagram, jadi fasa jangan salah ya. Jadi fasa itu bukan berarti fasanya Anda rubah ke dalam logaritmik, bukan ya. Fasanya tetap dalam derajat, hanya saja skala frekuensi di bidang horizontalnya itu logaritmik ya, frekuensi logaritmik. Fasanya kita buat dalam rentang plus minus pi ya. Sebenarnya kita bisa juga buat fasanya dalam rentang di luar plus minus pi, boleh saja ya, tidak salah juga kalau Anda buat di luar itu ya. Cuman ada saatnya kita memakai fasa lebih gampang, kita memakai fasa plus minus pi, ada juga di mana kita lebih gampang memakai fasa yang bukan di rentang plus minus pi ya, atau disebut juga sebagai unwrapped phase. Oke. Nah, bagaimana cara kita menggambar Bode diagram? Jadi misalnya kita punya suatu fungsi transfer yang rasional ya. Jadi respon magnitudnya kita bisa tulis perkalian dari faktor dari zero, perkalian dari faktor dari pole. Ya. Jadi kalau kita asumsikan bahwa sistem ini kausal dan stabil, maka semua pole harus berada di sebelah kiri bidang S ya, atau left hand side dari bidang S. Kita menggambarkan Bode diagram, ada dua buah case yang kita lihat di sini ya, yaitu case di mana pole dan zero-nya itu real, dan case di mana pole dan zero-nya itu kompleks conjugate ya. Nah, misalnya di sini kita asumsikan kita punya zero sebanyak L di titik origin ya. Jadi di sini di titik origin ini ada L buah zero ya. Anda tahu kan di sini berarti ini zero-nya ada di origin kalau Anda lihat, sementara ini adalah zero yang ada real ya di lokasi ZL plus 1, ZL plus 2 sampai ZL, dan di bagian penyebutnya adalah pole yang real juga. Jadi kita asumsikan di sini zero pole adalah real ya. Lalu kita ubah ya masing-masing faktor plus 1 minus DL plus 2 dan seterusnya itu Anda keluarkan ya. Makanya di sini
Di sini konstantanya berubah dari B kecil menjadi B besar, di mana B besar itu ada minusnya ya di sini ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita tahu bahwa karena kita ingin menentukan 20 log dari respon magnitudnya, maka dari persamaan yang sebelumnya itu tidak lain adalah 20 log dari konstanta B besar ditambah L kali 20 log dari omega, ini akibat lokasi zero di origin. Lalu penjumlahan dari 20 log magnitud dari 1 minus J omega ZK. Ini ada akibat dari lokasi zero di ZK. Ini lalu dikurangi dengan 20 log magnitud dari 1 minus J omega dibagi PK. Ini akibat dari lokasi pole di PK. Ya, jadi ini ada minus ini karena yang kita lihat adalah pole ya. Untuk fasanya sama ya. Fasanya itu adalah penjumlahan dari fasa konstanta B. Lalu untuk zero yang ada di origin ini sudah pasti fasanya adalah 90 derajat. Lalu kita kalikan L karena kita asumsikan ada L buah zero di origin. Kalau kita tambahkan dengan fase omega ZK dan 1 minus J omega dibagi ZK dan 1 minus J omega dibagi PK, itu masing-masing disebut sebagai faktor. Nah, jadi kalau kita lihat pole atau zero faktor yang di gitu ya. Kita kan kita satu ya, 1 kuadrat ditambah omega dibagi alfa kuadrat, kan bagian real kuadrat tambah bagian kuadrat. Nah, ini konsep penting adalah asymptotic approximation ya, atau aproksimasi asimptotik. Jadi kalau Anda lihat magnitud yang ini, kita akan consider untuk nilai frekuensi omega tertentu ya, ada 3 buah ya, bagian frekuensi rendah, frekuensi tinggi, dan frekuensi sudut. Kalau Anda lihat yang jauh lebih kecil dari 1, otomatis dari persamaan di atas ini untuk frekuensi 20 log akar dari 1 plus omega per alfa kuadrat itu akan sama dengan 0 dB. Sementara untuk frekuensi tinggi kita akan punya 20 log omega dibagi alfa. Artinya ini adalah slope dengan kemiringan 20 dB per decade. Jadi setiap kenaikan frekuensi 10 kali, maka nilai respon magnitudnya akan berubah 20 dB. Sementara kalau omega sama dengan alfa, ya kita masukkan ke yang atas ini ya, berarti kita akan punya 20 log, sekitar 20 log, sebenarnya 20 log akar dari 2 ya, tapi ini kan aproksimasi. Jadi ini kita anggap 20 log 1, jadi kita anggapnya di sini 0 dB ya. Jadi kita pakai aproksimasi supaya apa? Supaya gampang kita menentukan respon magnitudnya gitu ya. Tapi nanti akan terlihat yang bagian bukan aproksimasinya seperti apa, seberapa jelek aproksimasi. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai kontribusi dari pole, tentu saja nilai magnitudnya itu harus Anda kurangkan ya, dan slope-nya itu akan bernilai negatif. Sementara kalau kontribusi, maka
kontribusi dari 0 kalau lebih dari 1 itu harus Anda jumlahkan dan slope-nya itu positif ya. Baik. Sejauh ini ada pertanyaan? Partisipan 41. Siapa nih? Ada pertanyaan nggak? M. Pranaya. Anda punya pertanyaan, M. Pranaya? Oh, belum ya. Oh, Rizky. M. Pranaya, apakah Anda punya pertanyaan? Oh, masih mau coba mengalami. Oke. Baik. Berarti Anda kemarin bisa jawab nggak ya soal yang saya kasih itu? Soalnya kan ada juga tentang Boole diagram. Ya, mudah-mudahan sekarang bisa ya menjawabnya. Nanti kita bahas juga soal yang kemarin saya kasih. Oke, nah contohnya ini ada sistem orde 1 dy per dt ditambah alpha yt sama dengan xt ya. Semuanya sudah tahu untuk menentukan respon frekuensi Anda bisa rubah ke domain Laplace lalu Anda ganti hs-nya dengan hj omega. Berarti di sini kita punya 1 dibagi j omega ditambah alpha, berarti polinomial dengan pangkat rendahnya alfa itu harus bernilai 1 ya. Berarti ini sebenarnya alfanya Anda keluarkan, maka di sini kita akan punya 1 ditambah j omega dibagi alfa. Ya, berarti cara menggambarkan respon magnitudnya bagaimana ya. Di sini kita hanya menggambarkan bagian penyebutnya ya. Jadi di sini kita hanya menggambarkan bagian penyebutnya ya. Nah, bagian penyebutnya ini kita gambarkan ya. 20 log 1 plus j omega dibagi alfa, tapi ada minus di depannya ya. Karena ini berupa pol. Jadi caranya gimana? Caranya kita tentukan alfa itu omega, untuk omega sama dengan alfa itu ada di mana ya? Omega sama dengan alfa. Ya. Kalau Anda lihat di sini ini sumbu horizontalnya adalah omega per alfa ya. Berarti untuk omega sama dengan alfa korespondensinya dengan omega per alfa sama dengan 1 ya. Jadi untuk omega sama dengan alfa nilainya adalah aproksimasinya itu di 0 ya. Lalu frekuensi yang lebih rendah dari, jadi ini titik ini juga disebut sebagai corner frekuensi ya, karena ini ada di lokasi pol tadi ya. Ini kan corner frekuensi, corner ya, ini corner frekuensinya ya. Di omega sama dengan corner frekuensinya itu respon magnitudnya itu 0 dB ya. Lalu untuk frekuensi yang rendahnya itu juga 0 dB ya, makanya ini garisnya mendatar ke kiri. Untuk omega lebih kecil dari 1. Lalu untuk omega yang besar kita tinggal menggambarkan suatu garis dengan kemiringan minus 20 dB per decade ya. Jadi garis aproksimasinya adalah garis yang putus-putus. Minus 20 dB per decade-nya Anda bisa lihat dari mana? Ya. Jadi kalau Anda lihat di frekuensi 1, magnitudnya adalah 0 dB, sementara di frekuensi 10, itu magnitudnya akan menjadi minus 20. Berarti di situ kita punya garis dengan kemiringan minus 20 dB per decade. Ya. Ini kan kenaikan frekuensinya ini selalu 10 kali lipat ya. Ya, dari sini juga ya. Dari sini ke sebelahnya ini naik frekuensinya 10 kali
lipat. Sementara slope-nya akan selalu turun, magnitude-nya akan selalu turun minus 20 dB. Ya. Ini yang disebut sebagai minus 20 dB per decade. Sementara di sini untuk fasanya ya, tadi kan baru magnitudenya. Untuk fasanya bagaimana? Ya, fasa dari satu ini pole faktor atau zero faktor, fasa dari 1 plus J omega per alpha itu lain adalah inverse tangan dari omega per alpha. Ya, jadi kita bagi juga menjadi 3 buah frekuensi rendah, frekuensi tinggi, dan frekuensi middle. Ya, untuk frekuensi rendah, omega per alpha jauh lebih kecil dari 1, maka fasanya ya, kalau Anda lihat di sini ya, dengan persamaan ini ya, omega per alpha jauh lebih kecil dari 1, maka inverse tangan dari sekitar 0 ya, maka nilainya adalah 0. Sementara kalau omega per alpha jauh lebih besar dari 1, maka kita punya inverse tangan dari K hingga. Ya. Jadi omega per alpha jauh lebih besar dari 1, maka fasanya akan bernilai 90 derajat. Sementara kalau omega sama dengan alpha, ya, jadi ini di yang tadi yang disebut sebagai corner frekuensi, kita punya fasa yang bernilai 45 derajat. Sementara antara, ya, jadi karena omega per alpha 1, berarti 10 frekuensi ke bawahnya dan 10 frekuensi ke atasnya, kita akan punya suatu garis dengan kemiringan 45 derajat per decade. Sama halnya ya, untuk kontribusi pole itu akan dikurangkan. Slope untuk frekuensi middle-nya adalah minus 45 derajat per decade. Sementara kontribusi zero itu dijumlahkan dengan slope untuk middle frekuensinya itu adalah 45 derajat per decade. Jadi kalau digambarkan, aproksimasi yang putus-putus ya. Jadi kalau Anda fokus ke bagian yang aproksimasi, sama ya, di sini ada pole faktor. Ya. Lalu ada nilai minusnya di sini ya, karena di bagian penyebut. Ya, untuk omega sama dengan alpha itu ada di sini ya. Omega per alpha sama dengan 1, nilainya adalah 45 derajat. Min 45 derajat. Ya, karena ini ada angka minus di depannya. Jadi di titik ini adalah min 45 derajat. Minus 45 derajat. Oke. 10 frekuensi lebih rendah dari omega per alpha sama dengan 1, dan 10 frekuensi lebih tinggi dari omega per alpha omega per alpha sama dengan 1, kita akan punya slope dengan kemiringan minus 45 derajat per decade ya. Jadi karena ini berupa pole, maka minus ya. Ini kemiringannya minus kan, garis yang ini ya, garis yang merah ini. Nah, ya kan, karena setiap ada kenaikan frekuensi 10 kali, maka perubahan fasanya adalah minus 45 derajat. Oke. Setelah itu fasanya akan bernilai 0 ya. Jadi di frekuensi rendah akan bernilai 0, sementara di frekuensi tinggi akan bernilai min 90 derajat. Ya, jadi ini di sini garis 0, di sini juga garis 0. Ya. Jadi kalau Anda bandingkan dengan
kurva yang actual atau kurva yang sebenarnya itu memang bisa dibilang hasil aproksimasi cukup baik. Lalu kita harus membuat orde pangkat polinomial terendahnya itu sama dengan 1. Jadi di sini pangkat polinomial terendahnya itu adalah yang di ini ya. Ini kan angka 10, angka 1 dan angka 50. Ini harus kita buat bernilai 1. Berarti caranya sebelum Anda melanjutkan untuk menggambar bodo diagram ya. Ini saya tulis 5 ya. 10-nya saya keluarkan ya. 10-nya saya keluarkan, berarti saya akan punya 1 ditambah S dibagi 10. Ya. Lalu di bagian penyebut, saya punya 1-nya saya keluarkan ya, di sini adalah S bagi 1. Lalu saya punya 50-nya saya keluarkan. Lalu saya punya 1 dibagi 1 ditambah S dibagi 50. Ya. Makanya Anda ini bisa dicoret ya, ini sama ini. Ya. Maka Anda punya Hj omega yang bentuknya 1 ditambah J omega dibagi 10. 1 ditambah J omega dibagi 1 dikali 1 ditambah J omega dibagi 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita gampang menentukan respon magnitud dan respon fasanya. Pertama-tama kita tentukan corner frekuensi untuk pole dan corner frekuensi untuk zero. Ya, jelas ya, untuk pole, untuk zeronya ada di omega sama dengan 10, untuk pole-nya ada di omega sama dengan 1 dan omega sama dengan 50. Nah, respon dari magnitudnya ya, tadi kan untuk zeronya ada di omega sama dengan 10 ya, cornernya ya. Nah, jadi ini titik cornernya ada di sini. Berarti sebelah kiri dari corner frekuensi nilai magnitudnya adalah 0, sementara sebelah kanannya dari corner frekuensi 0 magnitudnya adalah slope dengan kemiringan 20 dB per decade ya. Gitu ya. Untuk pole yang ada di untuk pole dengan corner frekuensi omega sama dengan 1 ya. Berarti sebelah kirinya nilai respon magnitudnya adalah 0. Ke sebelah kanannya adalah slope ya dengan kemiringan ya, di sini adalah slope dengan kemiringan minus 20 dB per decade ya. Gitu ya. Sementara pole dengan corner frekuensi sebelah kirinya adalah respon magnitudnya 0, sementara sebelah kanan adalah slope dengan kemiringan minus 20 dB per decade. Lalu Anda jumlahkan, dapat gambar yang di bawah. Ya. Aproksimasinya adalah garis yang putus-putus, sementara yang sebenarnya adalah garis yang tebal. Oke.
respon fasanya sama ya. Respon fasanya yang jadi fokus adalah corner frekuensi. Ya. Kalau dia berupa zero, maka di corner frekuensinya akan bernilai 45 derajat ya. Ya, kalau kita lihat tadi corner frekuensi zero, maka fasanya itu nilainya adalah 45 derajat ya, sekitar sini ya. Ini 45 derajat ya. Di corner frekuensi dari zero. Ini 45. Oke. Lalu katanya apa? Katanya 10 frekuensi lebih tinggi ya, jadi dari 10 ke 100. Dan 10 frekuensi lebih rendah, jadi dari 10 ke 1. Kita akan punya slope dengan kemiringan 45 derajat per decade. Jadi yang ini ya, yang merah ini adalah slope dengan kemiringan 45 derajat per decade. Ya. Untuk frekuensi besar, nilai fasanya adalah 90 derajat ini. Sementara untuk frekuensi kecil, nilai fasanya adalah 0 derajat yang ini. Oke? Itu analisis untuk zeronya. Bagaimana untuk pole-nya ya, jadi ada 2 buah pole ya. Contohnya misalnya kita ambil pole dengan corner frekuensi 50 ya. Ini ya. Maka di corner frekuensinya nilai fasanya akan bernilai minus 45 ya, karena kita bicara mengenai pole ya. Ini minus 45 di sini ya. Nah, minus 45. Sorry, 45 ya. Lalu 10 frekuensi lebih rendah ya, dari 50 ke 5, dan 10 frekuensi lebih tinggi dari 50 ke 500, kita akan punya slope dengan kemiringan minus 45 derajat per decade. Ini slope-nya. Ya. Lalu untuk frekuensi yang rendah, nilai fasanya 0, sementara frekuensi yang tinggi, nilai fasanya adalah minus 90 derajat. Untuk pole yang satunya ya, untuk pole dengan corner frekuensi 1 sama saja ya. Lalu akhirnya Anda jumlahkan gambar yang atas, Anda jumlahkan, ketemulah gambar yang bawah. Yang memang agak sedikit berbeda dari nilai yang sebenarnya. Tapi cukup bermanfaat dalam analisis. Baik. Nah, bagaimana kalau misalnya pole-nya maupun zero-nya itu kompleks conjugate? Sebenarnya caranya itu sama, hanya saja kalau pole-nya atau zero-nya itu kompleks conjugate, Anda harus merubah fungsi transfernya ke dalam bentuk yang ini gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ingin memakai aproksimasi, kita bisa memanfaatkan kemudahan, kita bisa menentukan gitu ya Bode diagramnya dengan aproksimasi, yaitu fungsi transfernya kita rubah dulu ke dalam bentuk yang ada di merah-merah ini ya, di mana yang menjadi parameter yang kita harus cari adalah parameter omega n ini ya. Jadi omega n-nya itu berapa? Karena dari nilai omega n itu akan menentukan kapan terjadi corner frekuensi itu ya. Jadi omega n ini nanti akan menjadi corner frekuensi pada penggambaran Bode diagram. Nah, jadi fungsi transfer terlebih dahulu Anda rubah ke dalam bentuk seperti ini, lalu Anda tentukan omega n-nya itu berapa. Kalau Anda sudah tentukan omega n-nya itu berapa, dengan gampang Anda bisa menggambarkan Bode diagram secara aproksimasi. Ya. Tentu saja karena pole atau zero-nya itu adalah kompleks conjugate, tentu saja kita punya bentuk persamaan order 2 ya di sini ya. Oke.
Jadi sama ya, karena setelah kita mendapat nilai omega n-nya, ya, jadi omega n itu akan menjadi corner frekuensi dari suatu pole atau zero yang kompleks. Untuk omega dibagi omega n jauh lebih kecil dari 1, aproksimasi kita akan menghasilkan magnitude yang nilainya 0. Untuk omega atau omega n-nya jauh lebih besar dari 1, kita akan punya aproksimasi berupa slope dengan kemiringan minus 40 dB per decade. Jadi kalau kita bicara ini sebagai sebuah pole ya, kita pakai slope yang negatif ya. Di sini nilai slope-nya adalah minus 40 dB per decade. Karena pole-nya ada 2 kan, ya, jadi kontribusinya 2 kalinya dari yang contoh sebelumnya. Sementara pada corner frekuensi, ya, nilai magnitudenya adalah 0 dB. Oke, baik. Jadi kalau digambar, di sini adalah nilai untuk nilai omega sama dengan omega n, magnitudenya adalah 0 dB, sementara frekuensi rendahnya magnitudenya juga 0 dB, sementara frekuensi tingginya berupa slope dengan kemiringan minus 40 dB per decade. Oke. Nah, untuk fasanya bagaimana? Sama ya. Untuk fasanya, karena kita sudah tahu corner frekuensinya adalah omega n tadi ya, berarti untuk omega per omega n jauh lebih kecil dari 1, fasanya masih sama 0 derajat, sementara untuk omega per omega n jauh lebih besar dari 1, fasanya menjadi min 180. Ya, karena kita punya 2 buah pole di sini. Jadi bukan hanya min 90, tapi karena ada 2 buah, jadi min 90 kali 2. Di sini fasanya akan menjadi min 180. Sementara pada corner frekuensi, ya, fasanya juga 2 kalinya ya, jadi di sini fasanya akan menjadi min 90. Untuk frekuensi yang bernilai 10 kali lebih rendah dari cornernya dan 10 kali lebih tinggi dari cornernya, kita akan punya garis dengan kemiringan min 90 derajat per decade. Oleh karena itu gambarnya gimana? Ini adalah nilai corner frekuensinya atau omega sama dengan omega n. Nilainya adalah min 90 derajat, sementara 10 frekuensi lebih rendah dan 10 frekuensi lebih tinggi, kita punya slope dengan kemiringan min 90 derajat per decade ya, karena ada 2 polnya ya. Lalu di frekuensi rendah fasanya adalah 0, di frekuensi tinggi fasanya adalah min 180 derajat. Ya. Baik. Sepertinya cukup ya untuk penjelasan Bode diagram. Bagian ini bisa kita skip saja ya. Jadi Anda untuk bab ini sepertinya fokusnya cukup sampai Bode diagram ya, karena untuk nomor 7 dan 8 sebenarnya itu penting juga, tapi ya bisa Anda baca sendiri dan ya mungkin secara singkat saja ya saya sampaikan ya, kalau untuk unilateral Laplace transform ini sebenarnya dimanfaatkan kalau kita punya suatu sistem dengan kondisi awal ya. Jadi contohnya, langsung saja saya masuk ke contohnya di sini. Nah, jadi kalau ada suatu sistem yang dijelaskan dengan persamaan diferensial, ya, kita bisa gunakan unilateral Laplace transform, ya. Misalnya dx per dt, kalau kita cari unilateral Laplace transformnya, maka bukan hanya s xs, tapi juga ada minus x0 min, ya, ini adalah kondisi awal. Jadi kalau sistem tersebut punya kondisi awal, kita bisa gunakan unilateral Laplace transform untuk menyelesaikannya.
Ini kalau sistemnya order 2, ya, persamaannya seperti ini. Lalu ini juga ada contohnya, ya sebenarnya sih cukup jelas ya, jadi ada persamaan diferensialnya, ada contohnya juga di sini, di mana ada kondisi awal Y0 min sama dengan beta, dan dy per dt saat t sama dengan 0 min itu adalah gamma. Ya. Jadi untuk menyelesaikan y-nya itu apa ya, dengan masukan alpha ut itu Anda lakukan unilateral Laplace transform, lalu Anda akan dapatkan, kalau Anda teruskan, Anda dapatkan di sini ada komponen respon naturalnya dan komponen respon paksanya. Ya, respon natural itu diakibatkan dari kondisi awal tersebut, sementara respon paksa itu akibat dari sinyal masukan. Ya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah kita bisa manfaatkan unilateral Laplace transform itu untuk menganalisis rangkaian RLC ya dalam domain Laplace. Caranya adalah kita membuat rangkaian ekivalen dari resistor ya seperti gambar ini. Lalu ada induktor ya, kita bisa gunakan gambar yang B atau yang C, itu tergantung mana yang lebih gampang. Lalu kapasitor kita bisa ubah ke dalam domain S menggunakan gambar yang B atau yang C. Ya, jadi di sini kan sudah jelas ya, di sini misalnya kapasitor ada tegangan awalnya P0 min di sini. Ya, untuk induktor ini juga ada arus saat T sama dengan 0 min. Oke. Nah, jadi contohnya mana? Contohnya misalnya kita punya rangkaian listrik seperti ini, kita bisa rubah ke dalam domain Laplace, lalu kita selesaikan untuk menentukan sinyal luarannya. Oke. Nah, selesai untuk bab ini. Kita coba lihat ke soal yang kemarin saya sempat kasih ya ke Anda ya. Ya, khususnya ada pertanyaan tentang mode diagram di sini. Nah, jadi yang pertama sebenarnya pengulangan ya. Respon impuls mengkarakterisasi sistem LTI secara utuh. Jelaskan. Jawabannya adalah karena kalau Anda sudah tahu respon impuls dari suatu sistem LTI, maka Anda bisa menentukan sinyal luarannya untuk masukan apapun ya. Jadi artinya apa? Artinya respon impuls itu adalah semacam identitas untuk sistem LTI yang sifatnya memang tetap ya, karena kita punya sistem LTI yang time invariant, sifatnya tetap. Jadi selama Anda sudah bisa, jadi sistem LTI itu Anda, kenapa respon impuls itu penting? Karena ya dengan respon impuls Anda bisa menentukan output apapun, output dari suatu sistem dengan masukan apapun. Lalu nomor 2, berikan interpretasi fisis dari konvolusi. Ya, ini sebenarnya ada di slide juga kan ya. Interpretasi fisisnya adalah konvolusi itu sebenarnya Anda punya sinyal masukan yang Anda bisa anggap sebagai kombinasi linear dari impuls-impuls yang mengalami delay dan amplitude scaling. Ya. Konvolusi itu berarti kalau Anda sudah mengetahui respon impuls dari suatu sistem LTI, maka hasil konvolusi itu tidak lain adalah respon impuls itu akan Anda jumlahkan tergantung dari masukan yang sudah Anda buat dalam bentuk kombinasi linear dari deretan kombinasi linear dari impuls-impuls yang mengalami delay dan amplitude scaling. Ya, jadi
secara fisikis, konvolusi itu adalah penjumlahan dari respon-respon impuls yang mengalami delay dan amplitude scaling. Lalu apa yang disebut sebagai respon frekuensi? Respon frekuensi berarti Anda punya masukan berupa suatu sinusoid dengan frekuensi tertentu, di mana sinusoid itu adalah sinusoid yang steady state. Respon frekuensinya tidak lain adalah respon untuk frekuensi tertentu atau respon terhadap sinyal masukan dengan frekuensi tertentu yang steady state. Soal nomor 4, sebuah rangkaian listrik dalam keadaan initial rest. Artinya apa? Artinya kita punya rangkaian yang mewakili suatu sistem LTI, ya. Jadi kita punya suatu sistem LTI, masukannya berupa unit step. Unit step itu baru ada untuk T lebih besar dari 0. Mana yang paling tepat di antara jawaban A, B, dan C, ya? Karena kita punya sistem yang LTI, masukannya berupa unit step, tentu saja karena unit step itu belum berupa suatu sinyal yang steady state, tentu saja output kita akan mengandung komponen transient dan steady state. Jadi kita jawaban yang paling tepat adalah C, ya. Outputnya akan mengandung komponen transient dan steady state. Untuk nomor 5, rangkaian RLC dalam keadaan kondisi initial rest berarti kita punya suatu sistem LTI, masukannya berupa sinyal steady state, ya, sinus 2pt. Maka luarannya hanya akan mengandung komponen steady state. Jadi nomor 5 itu jawabannya B. Karena apa? Karena masukan kita adalah berupa sinyal yang steady state, ya, dan dimasukkan ke dalam suatu sistem LTI. Jika ada suatu sinyal steady state dimasukkan ke dalam suatu sistem LTI, ya, kalau Anda lihat dari definisi respon frekuensi, artinya apa? Sinyal luaran tidak lain adalah sinyal dengan frekuensi yang sama tinggal dikalikan dengan respon pada frekuensi tersebut, kan? Yang kita sebelumnya juga kenal sebagai sinyal sinusoid kompleks itu adalah fungsi eigen dari sistem LTI, ya. Jadi nomor B, 5 jawabannya adalah B. Lalu nomor 6, kita punya sinyal masukan XT sinus 2pt ditambah sinus 8pt, kita masukkan ke sistem LTI, fasanya linear, dan gainnya itu konstan tapi tidak nol, ya. Jadi fasa linear, gainnya konstan tidak nol. Yang paling tepat di antara jawaban ini adalah kalau kita punya suatu sinyal yang sinyal dengan frekuensi tertentu sudah steady state, dimasukkan ke dalam sistem LTI, pasti bagian luarannya itu akan mengandung komponen frekuensi yang sama, ya. Jadi kan sistem LTI itu karena sistemnya linear, maka komponen frekuensi sinyal luaran pasti akan sama dengan komponen frekuensi sinyal masukan, ya. Dan selama sinyal masukannya sudah steady state, berarti yang paling betul adalah output signal itu hanya time shifted version dari input sinyal, ya, dengan atau tanpa amplitude change. Oke. Nomor B sama C ini nggak mungkin, ya, karena di sini kita punya sistem dengan fasa yang linear. Jadi pasti hanya akan terjadi shifted time delay. Bagaimana kalau sinyal tersebut dimasukkan ke suatu sistem dengan fasa yang non-linear? Maka bentuknya pasti akan mengalami perubahan, ya. Tapi komponen frekuensinya masih sama, ya. Jadi jawabannya adalah nomor B, ya.
output signal significantly different if compared to input, tapi komponen frekuensi of the output are the same as the input, karena sistem kita LTI dan sinyal masukan kita sudah steady state. Oke. Lalu nomor 8, respon magnitud dari suatu filter pada frekuensi 20 radian per detik adalah minus 10 dB. Sementara slope dari respon magnitud antara frekuensi 1 dan 10.000 itu adalah minus 60 dB per decade. Maka respon magnitud pada frekuensi 2000 radian per detik itu berapa? Gampang ya. Berarti kita tahu bahwa kita punya, misalnya ini Bode diagramnya ya. Bode diagramnya seperti ini ya. Antara 1 sampai 10 pangkat 4 ya. Nah, saya tulis aja 10.000 ya. Ini slope-nya adalah minus 60 dB per decade. Berarti di 1 radian berapa? Di 1 radian, di 20 radian yang dijelasin adalah minus 10. Ini adalah 20 radian ya, misalnya ini 20 radian. Di 20 radian itu adalah minus 10. Otomatis di 0,2 di 0,2 kita nggak tahu berapa, tapi yang jelas antara 1 sampai 1000 itu slope-nya minus 60 dB per decade. Berarti dari 1 ke 10 ya, dari 1 ke 10 akan terjadi pengurangan minus 60 dB. Dari 1 ke 10, dari 10 ke 100 akan terjadi pengurangan minus 60 dB. Dari 100 ke 1000 akan terjadi pengurangan minus 60. Lalu dari 1000 ke 10.000 akan terjadi pengurangan minus 60. Berarti kalau kita punya dari 20, yang ditanya adalah 2000. Berarti di sini akan terjadi pengurangan sejauh minus 120 dB. Ya. Frekuensi awalnya adalah min 10, berarti kita punya min 10, min 120. Berarti jawabannya adalah minus 130 dB. Ya. Minus 100. Magnitud di frekuensi, ini adalah magnitud di frekuensi, magnitud di omega sama dengan 2000 radian per detik, min 130 dB. Oke. Lalu nomor 9, ya, jika diinginkan high pass filter, ya, lokasi pole dan zero yang paling mungkin di antara ketiga jawaban di sini adalah, karena yang diminta adalah high pass filter ya. Jadi kalau Anda lihat high pass filter itu gambarnya, kira-kira seperti ini ya. High pass ya, gitu kan? Itu ya, ini high pass ya. Respon magnitudnya ya. Ya, berarti kita pengen di omega sama dengan 0 ya. Kita pengen bernilai 0 ya. Yang bisa menyebabkan omega saat frekuensi 0, nilai magnitudnya 0 itu hanya ada yang bisa menyebabkan itu hanya ada 0 ya. 0 di S sama dengan 0 ya.
Jadi kita pasti menginginkan ada 0 di S sama dengan 0. Berarti jawabannya kalau nggak yang B, yang C. Lalu bedanya apa? Kalau yang B, polnya itu kompleks conjugate di bagian kiri. Sementara yang C, polnya itu real di bagian kiri. Ya. Kalau yang B, kalau kita punya pol yang kompleks conjugate dengan 0 di S sama dengan 0, ya berarti kita, berarti kita gambarnya kira-kira gini ya. Gini. Ini ada 0 di sini. Ada 2 buah pol kompleks conjugate. Akibatnya apa gambar kita? Kalau kita gambar magnitudenya, kita akan punya gambar yang magnitudenya ya. Kita akan misalnya ini frekuensi tertentu ya, misalnya ya. Misalnya ini frekuensi 100 misalnya. Ini min 100 ya. Yang ini adalah plus 100. Misal ya. Artinya di omega sama dengan 0, magnitud kita memang 0 ya. Tapi kita akan mencapai puncak di frekuensi 100. Setelah itu gambar kita akan turun, gitu kan? Magnitud kita akan turun menuju 0 ya. Ini tidak merepresentasikan suatu high pass filter. Ya, jadi jawaban B ini tidak merepresentasikan suatu high pass filter. Yang merepresentasikan high pass filter adalah yang C. Oke. Baik. Tentukan berikan contoh fungsi transfer dari suatu filter dengan roll of factor minus 40 dB per decade ya. Gampang gitu ya. Anda bisa pakai pol yang real tadi ya. Pol yang real berarti di bagian penyebutnya ada 2 buah pol misalnya di S plus ya. Jadi misalnya saya bisa kasih contoh misalnya seper S plus 1 S plus 2 ya, ini salah satu contoh ya. Atau Anda juga bisa pakai second order yang polnya kompleks conjugate misalnya ya. Yang tadi yang ada S kuadrat plus saya lupa yang ada omega n-nya ujungnya ya. Anda bisa pakai persamaan ini yang ada omega n kuadrat ujungnya nih. Ya. Di sini apa ini? Ini 2 eta omega n ya kalau nggak salah ya. Ya, Anda bisa pakai persamaan ini. Ini juga roll of faktornya nanti minus 40 dB per decade. Oke, baik. Jadi kita sudahi dulu ya pertemuan hari ini ya. Besok kita akan bahas soal-soal. Ada pertanyaan atau ada usulan? Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Atau ada usulan untuk besok ya kita akan responsi. Saya akan coba tulis di kertas ya. Jadi yang akan saya tampilkan kertasnya sudah ada jawabannya gitu. Soalnya kalau saya tulis pakai yang merah-merah ini agak berantakan juga nulisnya ya. Oke, kalau begitu nanti Rizky mungkin Anda bisa lapor siapa yang tidak hadir di sini? Atau belum terlihat Rizky? Oh, Anda mau tanya nih, Nuh. Oke. Nuh mau tanya nomor 5. Nuh mau tanya nomor 5. Baik. Kenapa jawabannya itu hanya mengandung steady state? Ya, nomor 5, karena masukan kita sudah berupa steady state. Jadi, oke. Apakah, bukan itu pertanyaannya ya, apakah mungkin sinyal output, karena di sini sinyal masukannya sudah berupa steady state, jadi tidak mungkin ya. Kalau yang nomor 4 ini mungkin ya, karena Anda ada kondisi transiennya di situ. Ya,
Kalau nomor 4 ini kan Anda punya unit step, masukannya unit step, di situ unit step belum sinyalnya tidak steady state. Berarti ada komponen transient. Nah, di komponen transient itu frekuensi, pasti ada komponen frekuensi selain dari frekuensi DC kan? Pasti kan? Ya, tapi kalau untuk nomor 5, karena kita punya sistem LTI di sini, nomor 5 kan sistemnya LTI nih, 4 dan 5 LTI. Cuman bedanya yang nomor 5 masukannya itu sudah berupa steady state. Maka kalau Anda lihat dari PPT yang deret Fourier itu dijelaskan bahwa kalau suatu sistem LTI diberi masukan berupa sinyal sinusoid dengan frekuensi X misalnya, maka luarannya adalah sinyal dengan frekuensi yang sama. Ya. Ya, selama sinyal masukannya itu sudah steady state, pasti sinyal luarannya juga pasti sama dengan sinyal masukan. Oh, nomor 7 berubah lagi. Oke. Nomor 7. Nomor 7, fase yang nonlinear. Jadi apa nih? Apakah sinyal output bisa menghasilkan frekuensi yang berbeda dengan frekuensi sinyal input? Untuk fase yang nonlinear tidak, ya. Sama, jawabannya sama. Jadi kita sudah punya sinyal masukan yang steady state. Fase yang nonlinear ini hanya memberikan delay yang berbeda untuk komponen frekuensi pada sinyal masukan. Jadi bisa jadi frekuensi 2pi radian itu terdelay dengan misalnya 1 detik, sementara sinyal dengan frekuensi 8pi radian itu terdelay dengan misalnya 2 detik, ya. Karena delay-nya itu berbeda, maka bentuk dari, ya kalau Anda gambarkan gitu ya, gambar dari sinyalnya itu akan jauh berbeda dengan gambar dari sinyal masukan. Tetapi komponen frekuensinya masih sama, masih 2pi dan 8pi. Tidak ada yang berbeda dari komponen frekuensi di sinyal luarannya. Hanya saja mereka masing-masing komponen frekuensi itu terdelay dengan nilai yang berbeda. Dan akibatnya apa? Bentuk, kalau digambarkan bentuk dari sinyal luaran akan significantly different than the input. Oke? Oke? Nuh, udah jelas ya? Ada pertanyaan yang lain? Kalau untuk Rizky, ya silakan ya, Anda bisa lapor nanti ke WA saja kalau memang belum terlihat siapa yang tidak hadir. Ya. Bisa direkord, gimana caranya ya direkord? Fandi Azam, ada Azam ya kalau nggak salah panggilannya. Gimana Azam? Kalau direkord gimana? Maksudnya direkod oleh saya gitu? Record, iya ada. Saya yang merekord ya. Tantar, coba ya saya. Ini ya, misalnya gini. Ups, kok hilang? Oh, oke, ini lagi merekord ini. Oke, terus kalau saya stop gitu, stop, terus apa yang terjadi? Saya apakan itu tadi yang udah direkord? Yang udah direkord, saya cara lihatnya gimana? Tadi udah sempat saya merekord sedikit. Kalau sudah direkord kesimpan di ini kali ya, di hard disk saya gitu. Record.
Oh, ini ada location-nya ya. Oke, oke, baik. Jadi user Irma dokumen Zoom ada record. User Irma C user Irma. C user Irma dokumen Zoom. Oh, ini hasil record. Oke. Oh, nanti Anda bisa buka ini yang udah direkord ini. Oke. Besar nggak ini? Cuman sebentar tadi saya ngerekord. Oke, baik. Berarti besok direkord sepanjang pertemuan ya. Oke, baik Azam. Besok saya akan record dari awal sampai akhir, nanti saya share ya. Oke, sama-sama ya. Baik, kalau begitu kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih. Nanti besok berarti usulannya adalah pertemuannya saya record, lalu kita akan bahas beberapa soal tahun sebelumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.